Kota Semarang, kota yang sejak dahulu ramai dengan aktivitas perdagangan dan tempat bertemunya berbagai budaya di dunia. Tak ayal, Semarang kaya akan ragam kisah sejarah yang tercermin dari bangunan-bangunan kuno yang masih berdiri hingga saat ini. Namun, banyak kisah sejarah yang seakan luput dari ingatan masyarakat Semarang. Salah satunya mengenai penahanan orang sipil Eropa di kamp interniran Lampersari selama masa penjajahan Jepang, yang peninggalannya masih bisa kita temui di kawasan sekitar perkampungan Lampersari, Semarang. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbor, menandakan dimulainya Perang Dunia Kedua di Pasifik. Seketika itu juga, Jepang melancarkan serangan ke negara koloni Eropa di Asia Tenggara, salah satunya ke Hindia Belanda. Hanya dalam waktu yang singkat, satu persatu wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya, Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Pemerintahan kemudian diambil alih oleh Jepang. Bersama dengan itu, kehidupan masyarakat yang tinggal di Hindia Belanda berubah. Bagi orang Eropa, mereka tidak lagi mempunyai hak istimewa layaknya pada masa kolonial. Status mereka sama seperti warga jajahan lainnya. Seiring berjalannya perang, Jepang mulai menerapkan pendekatan yang lebih keras terhadap warga sipil Eropa. Salah satunya dengan menahan mereka di suatu kawasan khusus yang dikenal sebagai kamp interniran. Namanya kan internir ya, jadi dikelompokkan seperti itu. Jadi itu metode yang lumayan banyak dipraktikkan oleh negara-negara yang sedang berperang kayak gitu ya, untuk mengawasi dalam tanda kutip musuh kayak gitu, dari pihak musuh. Kayak misalnya di Amerika pun orang-orang Jepang juga diinternir kayak gitu. Lalu di Hindia Belanda pun pada saat Jerman menginvasi Belanda di tahun 39, hingga akhirnya orang-orang Jerman dan juga simpatisannya, orang-orang Indo atau orang-orang Belanda yang terkait dengan partai NSB waktu itu yang condong ke fasisme kayak gitu, itu juga diinternir. Pada saat Jepang masuk, orang-orang ini dibebaskan, orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa yang dijebloskan di situ. Jadi kan waktu Jepang ada di Indonesia, salah satu strateginya dia itu adalah propaganda. Jadi di situ memang orang-orang Jepang itu menspesifikasiin untuk orang-orang Indonesia supaya terlepas dari pengaruh orang-orang Eropa, terlepas dari pengaruh budaya-budaya Eropa juga kayak gitu. Jadi mereka mau memisahkan nih orang-orang Eropa, orang-orang Bumi Putra dan juga orang-orang yang lainnya kayak gitu. Di kota Semarang sendiri, terdapat setidaknya 5 kamp interniran utama. Salah satu di antaranya adalah kamp Lampersari, yang merupakan kamp interniran terbesar di Semarang. Uniknya, Jepang mendirikan kamp ini dengan memanfaatkan lokasi yang tidak biasa, yaitu sebuah perkampungan. Kenapa kok Sompok Lampersari menjadi lokasi yang digunakan untuk kamp internir? Itu daripada membangun lagi, pastinya lebih praktis di sini ya. Dan yang model camp yang seperti ini itu kan sama seperti kalau misalnya kita lihat di Semarang, kamp Halmahera dan kamp Sompok Lampersari itu kan dulunya adalah gemeente kampung atau perumahan rakyat seperti itu ya. Semisal kalau sekarang tuh semacam kayak perumahan, kalau dulu ada perumnas kayak gitulah. Jadi rumah-rumahnya itu dengan batasan-batasan yang kompleks yang sudah sedemikian tertata. Jadi tinggal di set up kawat berduri dan menara-menara pengawas itu sudah menjadi sebuah camp. Jadi ya memang kondisi-kondisi yang sudah existing itu yang kemudian akhirnya diubah menjadi sebuah camp interniran. Selama 3,5 tahun, kamp Lampersari menjadi rumah bagi 8.000 orang yang mayoritas merupakan wanita dan anak-anak. Jumlah penghuni yang terus bertambah membuat kondisi kamp menjadi semakin tidak layak seiring berjalannya perang. Seperti yang tertulis di buku harian John Stutterham, seorang penyintas kamp Lampersari. Di buku hariannya, ia berkata, "Sesampainya di rumah yang akan menjadi tempat tinggal kami diarahkan menuju kamar kecil yang berisi 8 orang. Beberapa wanita setengah hati menyambut kami,
dikarenakan semakin banyak orang yang berkerumun di kamar tersebut. Mereka menawari kami makan siang yang terdiri dari bubur tapioka tanpa campuran apapun. Mulai saat ini, kami sarapan dengan tapioka polos yang biasa digunakan untuk mengkencangkan kerah baju. Hal yang serupa dirasakan juga oleh Wari van der Wode yang saat itu berusia 5 tahun. Ia mengisahkan betapa sulitnya kehidupan yang harus ia jalani di kamp Lampersari. Nah, ini salah satu pertanyaan kami adalah saat kalian di kamp, kalian ngomong apa atau ngobrol tentang apa? Dan Wah jawab bahwa dia begitu lelah bahwa dia tidak main lagi. Maksudnya sebagai anak dengan teman-teman di kamp, dia sudah tidak bisa main lagi, berarti tenaganya tidak ada. Pagi dia harus kerja di kebun, dan setelah itu selesai, itu energinya hilang total. Itu seperti dua lelaki tua yang duduk sambil ngobrol lah. Pasti mereka sama sekali nggak punya tenaga lagi untuk lakukan apa-apa selain duduk. Pekerjaan wajib yang tidak dibarengi dengan asupan makanan yang layak membuat sebagian besar orang terserang penyakit, terutama anak-anak dan mereka yang sudah lanjut umur. Hal tersebut diperparah dengan perlakuan penjaga kamp yang terkadang di luar batas. Nah, itu di akhir perang, ibu masih punya spray dan beberapa potongan pakaian, dan itu bisa tukar. Itu gede dengan orang di luar kamp. Si ibunya tidak pernah tertangkap. Dia lihat bahwa ibu-ibu lain juga tertangkap dan biasanya diseksa kalau itu terjadi. Dia bilang itu ada bukit di kamp dan ibu-ibu harus duduk dengan sepotong tiang bambu di lutut dan harus duduk dalam posisi itu selama 1 hari. Kena matahari. Berarti malam saat sore, maksudnya maghrib, mereka nggak mampu jalan kaki lagi. Keadaan yang teramat sulit yang dialami para penghuni kamp membuat beberapa orang akhirnya menghembuskan nafas terakhir mereka di Lampersari. Menurut data Yayasan Makam Kehormatan Belanda, 324 orang menghembuskan nafas terakhirnya di Lampersari. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Perang Dunia Kedua pun berakhir. Kabar menyerahnya Jepang disambut dengan gembira oleh para interniran di Lampersari. Namun, nasib mereka justru semakin tidak menentu setelah perang usai, dikarenakan revolusi yang sedang berlangsung di Indonesia. Situasi tersebut membuat beberapa dari mereka direpatriasi pulang ke negara mereka. Setelah perang, kisah mengenai para interniran di Lampersari seakan hilang, seiring pulangnya para interniran kembali ke negara mereka. Ditambah, kawasan bekas kamp yang kembali dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat umum membuat hanya sedikit bangunan bekas kamp Lampersari yang masih tersisa hingga saat ini. Hampir kalau kita bicara soal bangunan existing yang masih terjaga sampai sekarang, ya pasti yang bangunan-bangunan dengan masa besar ya, seperti Karangpanas, Kamp Bangkong yang sekarang menjadi sekolah Sede Sapienti, terus ada juga Penjara Bulu. Namun kalau di Kamp Sompok, Lampersari dan juga Halmahera, rumah-rumahnya hampir semua sudah berganti menjadi rumah-rumah yang gaya yang lebih modern, atau bangunannya juga yang tadinya bangunan semi permanen, bangunan gedek kayak gitu, sekarang sudah berubah menjadi bangunan tembok kayak gitu. Jejak keberadaan kamp Lampersari masih dapat kita temui di berbagai bangunan kuno yang berada di kawasan perkampungan Lampersari. Beberapa di antaranya bangunan SMP Negeri 37 Semarang, bangunan percetakan Kodam, dan bangunan yang berada di SMP Negeri 39 Semarang yang pernah digunakan sebagai rumah sakit kamp. Belum terdaftarnya berbagai bangunan bekas kamp Lampersari sebagai bangunan cagar budaya membuat bangunan tersebut rawan untuk dibongkar. Untuk itu,
diperlukan langkah konkret dari pemerintah Kota Semarang untuk menyelamatkan bangunan ini, mengingat nilai sejarahnya yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Hubungan dengan topik penelitian saya tentang Kementerian di Lambersari, itu saya meneliti ada beberapa bangunan yang mungkin diduga cagar budaya. Saya ingin bertanya apakah nantinya di tempat itu bisa direkomendasikan untuk diteliti lebih lanjut gitu. Bisa. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, baik itu bangunan cagar budaya maupun bangunan yang masih diduga cagar budaya itu perlakuannya sama seperti bangunan cagar budaya. Hanya pada saat penetapan, pemeringkatan itu butuh satu proses tadi Mas. Proses itu membutuhkan satu kajian. Jadi kajian-kajian itu sangat penting. Kajiannya berupa sejarahnya, sejarah kepemilikannya, sejarah fungsinya. Dulu fungsinya untuk apa, sekarang fungsinya juga untuk apa. Nah itu harus dikaji. Yang jelas adalah bahwa sejarah tentang apapun itu penting diulangi, diceritakan kepada generasi kalian dan generasi selanjutnya. Apalagi yang saya tahu adalah bahwa anak-anak, maksudnya pemuda Indonesia zaman ini tidak tahu banyak apa yang terjadi di perang. Bukan hanya dari sudut pandangnya Belanda atau Eropa, tapi juga dari sudut pandangnya pribumi orang Indonesia. Bagaimana hidupnya di zaman itu, dan saya tahu dari cerita bahwa itu sangat-sangat berat juga. Ya, karena itu penting bahwa tahu tentang sejarah. Iya, kalau menurut saya sih penting ya, karena bagaimanapun ini bagian dari sejarah Kota Semarang, dan untuk mungkin lebih di-publish kayak gitu melalui seperti ini, pembuatan dokumenter atau artikel-artikel yang mengulas tentang sejarah ini. Kalau dari segi bangunan ya paling tidak ada memorial lah, seperti yang ada di dalam bangunan gereja di Camp Bangkong itu kan ada memorialnya. Ya setidaknya hal-hal kecil seperti itulah yang bisa dilakukan untuk menjaga soal narasi tentang Camp Interniran ini yang ada di Semarang. Kisah Camp Lambersari merupakan bagian dari perjalanan sejarah Kota Semarang. Bangunan yang masih tersisa merupakan bukti sejarah yang memberikan kita gambaran mengenai kehidupan masyarakat di Kota Semarang pada masa penjajahan Jepang. Sudah selayaknya kisah ini tetap lestari, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.